wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, dan jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta tim dari berdirinya University Muhammadiyah Malaysia, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Selamat siang, terima kasih telah bergabung kepada rekan-rekan media pada konferensi pers pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari ini dengan pembahasan mengenai pendirian University Muhammadiyah Malaysia. Untuk paparan yang akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, MSI. Kepada Prof. Haidar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia, Badan Pembina dan Pengurus Pengelola University Muhammadiyah Malaysia, ada Prof. Bambang Setiaji, Dr. Waluyo, Dr. Sukadiono, Dr. Masruhi, dan semua pengurus, tidak bisa saya sebut satu persatu, juga dari PCIM Malaysia, Dr. Suni Zulhuda. Pada siang hari ini, 12 Agustus 2021, kami pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para rektor dan pengurus University Muhammadiyah Malaysia yang diawali dengan konferensi pers permakluman tentang berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah yang ke-164 dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah berdiri. Karena itu kami ingin berbagi informasi kepada media massa, cetak, elektronik maupun juga media online dan publik sebagai bentuk dari tasyakur binikmah. Karena itu kami ingin menyampaikan hal ihwal berkaitan dengan berdirinya dan telah memperoleh kelulusan izin pendirian University Muhammadiyah Malaysia. Nanti akan dilanjutkan kalau ada hal-hal yang juga ingin ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan. Saya mintakan Profesor Dr. Bambang Setiaji, Dr. Waluyo, dan semua anggota tim untuk memberikan informasi sejauh yang diperlukan. Baik, bahwa alhamdulillah pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memperoleh izin resmi pendirian Universitas Muhammadiyah dengan nama University Muhammadiyah Malaysia, disingkat UMAM, dari pemerintah Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia tertanggal resmi 5 Agustus 2021. Kelulusan pendirian UMAM itu melalui proses perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh tiada henti sejak awal 2017.
artinya sudah berjalan selama 3 tahun lebih melalui tim yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pertama kali mendirikan University Consortium Muhammadiyah Malaysia atau UCMM Consortium dengan para pihak di Malaysia. Nah, pendirian UMAM itu merupakan tonggak perguruan baru, pendirian perguruan tinggi Indonesia pertama di luar negeri. Jadi UMAM merupakan perguruan tinggi Indonesia pertama di luar negeri. Sehingga kami sampaikan sebagai milestone, sebagai ma'alimu fitarik, sebagai tonggak yang dimaksudkan sebagai perluasan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan pendidikan tinggi di ranah global yang diawali dari kawasan negara serumpun di regional ASEAN yang berfungsi strategis mewujudkan kemajuan dan persatuan antar bangsa untuk membangun kehidupan bersama yang mencerahkan di bawah panji Islam berkemajuan yang berwawasan rahmatan lil alamin. Jadi kelahiran UMAM itu merupakan wujud dari program internasionalisasi Muhammadiyah yang diamanatkan oleh Muktamar Muhammadiyah 2015 dalam wujud membangun Center of Excellence di luar negeri. Nah, untuk sampai pada memperoleh izin resmi yang kami umumkan pada hari ini juga secara resmi, itu ada beberapa tahapan yang kami lakukan secara sungguh-sungguh, secara serius, dan juga melalui tahapan prosedur yang standar, resmi, dan berlaku, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Karena Muhammadiyah biasa bekerja dengan sistem yang objektif, menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dan tidak biasa dengan menerabas dan instan. Nah, itu. Pertama, usaha mendirikan ini kita lalui dengan membentuk UCMM Konsorsium yang diwakili oleh lembaga pengarah syarikat. Di situ ada 4 atas nama, saya Haidar Nasir, kemudian Muhammad Nuh bin Dalimin dari guru besar dari Malaysia, kemudian Pak Ahmad Dahlan Rais dan Pak Marfuji Ali Mu'annam. Kemudian usaha pengajuan itu diawali dengan penyiapan semua dokumen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dikomandani oleh Profesor Dr. Bambang Setiaji, yang saat itu Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekarang MKT Kalimantan Timur. Yang tim ini resmi dibentuk oleh PP Muhammadiyah. Dan pimpinan Muhammadiyah langsung saya bersama anggota PP Muhammadiyah yang lain, ada Pak Dahlan Rais, Pak Muti, dan Pak Syafiq Mudni, itu bersama tim dan Majelis Dikti langsung kita bertemu dengan Menteri Pengajian Tinggi, artinya Menteri Pendidikan, yang saat itu dijabat oleh Dr. Mazli Malik, yang kami bertemu dengan seluruh pejabatnya yang responnya sangat positif. Kemudian saya juga memimpin delegasi bertemu Raja Perlis, yang juga bersama dengan Mufti dan dari Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang
juga sambutannya luar biasa, baik dari Duli yang teramat mulia, Raja Muda Putra Perlis, Syed Faizuddin Putra, juga dari Mufti Perlis yang juga sambutannya luar biasa, diselanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain dari berbagai pihak oleh tim yang sudah kami bentuk. Nah, selanjutnya juga usaha pendirian ini pertama didukung dan memperoleh persetujuan dari dalam negeri, dari pemerintah Republik Indonesia, bahkan kami sudah sampaikan ke Presiden, ke Mensesnek, ke Mensekap, juga tentu secara khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, dan bahkan Menteri Mas Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan rekomendasi tanggal 7 September 2020 sebagai wujud dari legalitas bahwa kita menempuh prosedur resmi. Kemudian dari pihak Malaysia, usaha pendirian UMAM ini mendapat dukungan penuh yang dalam bahasa Malaysia disebut dengan istilah sokongan dari Kerajaan Perlis melalui Raja Perlis, Datuk Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, juga dari Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, khususnya Mufti Negeri Perlis, Dr. Muhammad Asri bin Zainil Abidin, dengan surat resmi dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober atau 21 Syafar 1442 Hijriah, 8 Oktober 2020. Juga didukung dan memperoleh persetujuan dari proses ini dari Kementerian Pendidikan Tinggi, dalam hal ini Jabatan Pendidikan Tinggi, yakni Profesor Datuk Muhammad Dr. Husaini bin Omar, yang juga dari perintis yang sejak awal juga bersama kami, yakni Profesor Datuk Dr. Muhammad Nuh bin Dalimin bersama para guru besar yang bersedia bersama kami mendukung dan membantu pendirian UMAM. Karena itu kepada para pihak yang tadi saya sebutkan di Indonesia dan di Malaysia, kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah semua dokumen resmi itu terpenuhi lengkap itu, maka Pak Waluyo Adi bersama juga tim, ada Dr. Sony Zulhuda, itu presentasi terakhir pada tanggal 2 Juni 2021 di hadapan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia sebagai wujud dari pertanggungjawaban proses legal kami. Nah, terus berjalan, akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2021, bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah, kami menyelenggarakan pertemuan khusus lewat virtual atas undangan Raja Perlis, Datuk Yang Mulia Tuan Muda Syed Faizuddin Putra, bersama juga dari Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang diwakili antara lain oleh Dr. Muhammad Zainal Abidin, serta tim UMAM, anggota PP waktu itu. Maka Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia melalui Profesor Datuk Dr. Husaini bin Omar membacakan secara langsung SK kelulusan pendirian atau dalam bahasa Malaysia penubuhan Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM,
yang saat itu kami semua juga selain tasyakur, sujud syukur kepada Allah, surprise gitu, juga berterima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, kepada Raja Perlis, kepada Mufti dan semua pihak di Malaysia yang itu merupakan hadiah atau kado yang monumental bagi kami Muhammadiyah yang penuh makna bersamaan dengan peringatan dan menyongsong 1 Muharram tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Inilah momentum yang sangat penting dalam sejarah perjalanan PTM di mana UMM atau Universiti Muhammadiyah Malaysia itu memperoleh pengumuman resmi dalam pertemuan langsung kami dengan para pihak di Malaysia sebagai sah dan legal. Dan alhamdulillah pada tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Agustus, PP Muhammadiyah melalui UCMM maupun juga langsung kepada Sekretariat PP Muhammadiyah dan tim memperoleh salinan resmi berdirinya Universiti Muhammadiyah Malaysia yang dinyatakan lulus sebagai institusi pendidikan tinggi swasta Malaysia dengan 15 program studi yang terdiri dari 5 program studi PhD, 5 program studi master, dan 5 program studi untuk bachelor. Nah, surat ini resmi dengan nomor resmi tertanggal 5 Agustus 2021. Nah, selanjutnya UMM itu melalui proses persiapan yang sudah sejak awal kita lakukan, insya Allah akan melakukan usaha pendaftaran di kementerian dan mulai operasional pada program studi yang sudah disetujui ini pada tahun ini. Nah, dalam operasional UMM ini tentu semuanya bersifat terbuka untuk semua warga bangsa dan juga warga dari berbagai bangsa, karena pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan inklusif bagi semua orang di ranah global. Dan dalam konteks inilah PP Muhammadiyah yang didukung oleh UCMM, konsorsium, Majelis Dikti Litbang, Badan Pembina dan Pengelola UMM, serta para pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang pada siang hari ini hadir bersama, itu tentu akan terus menggalang bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di Indonesia maupun di Malaysia, dalam pengembangan UMM sebagai pendidikan tinggi yang unggul untuk menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi dan dunia modern abad ke-21. Ala kulli hal, akhirnya dengan tasyakur binikmah kepada Allah, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya dari hati yang tulus kepada semua pihak di Indonesia dan Malaysia, sebagaimana telah kami sebutkan, di samping kepada seluruh pihak di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga ikhtiar dan pergerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwah dan tajdid itu memperoleh kemudahan, juga memperoleh keberkahan dalam rangka memajukan peradaban dunia yang berwawasan rahmatan lil alamin. Itulah rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, bahwa
kami menghidmatkan universitas atau namanya University Muhammadiyah Malaysia UMAM untuk bangsa, negara, dan dunia global dalam misi Islam berkemajuan yang berwawasan rahmatan lil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Haidar atas paparannya. Kepada rekan-rekan media sekalian yang ingin bertanya terkait dengan pendirian University Muhammadiyah Malaysia dapat melakukan raise hand atau menulis di kolom komentar. Saat ini sudah masuk pertanyaan dari Mas Ramli dari Times Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Malaysia yang dipilih dan dibuka mengapa Malaysia yang dipilih sebagai berdirinya Universitas Muhammadiyah Internasional yang pertama, Pak? Baik. Pertama, Malaysia itu bangsa serumbun yang tentu di era global saat ini dan di era negara bangsa yang begitu rupa dan dengan dinamika perjalanan hubungan Indonesia-Malaysia yang juga penuh dengan warna, itu perlu kita rajut kembali semangat bangsa serumpun sehingga kita dengan Malaysia itu bisa maju bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, Malaysia dan Indonesia sebagai anggota ASEAN itu terus bergerak menjadi kekuatan regional yang tentu dengan semangat fastabiqul khairat ingin terus meningkatkan, memainkan peran global bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk terciptanya perdamaian, persatuan, dan kemajuan hidup peradaban bersama dalam era baru. Nah, yang ketiga, Muhammadiyah ingin bahwa relasi antar bangsa serumpun ini tidak berhenti di atas relasi-relasi konvensional dan tradisional yang selama ini sudah kita bangun dan kita jalin. Tapi ingin bergerak maju dengan relasi yang dinamis berupa program unggulan atau Center of Excellence yang menyatukan kita untuk lewat pendidikan tinggi itu memberi warna baik di kawasan ASEAN maupun dunia, yakni warna Islam dan kebudayaan Timur yang di satu pihak membawa misi perdamaian dan persatuan, tetapi juga dari Islam dan bangsa serumpun itu lahir Islam yang memajukan peradaban. Nah, yang terakhir tentu bahwa era globalisasi di mana setiap lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga ekonomi serta lembaga lainnya itu saling bertukar tempat dan berinteraksi bahkan membuka ruang di berbagai negara, maka Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan harus menjadi yang terdepan atau di depan untuk memelopori lahirnya pendidikan tinggi di luar negeri. Dan alhamdulillah Muhammadiyah bisa melakukannya, dan Malaysia dan pemerintah Indonesia juga terbuka buat kami. Pertimbangan-pertimbangan yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ini lebih diarahkan ke Pak Bambang Setiaji terkait dengan pemilihan program studi, Pak. Silakan Pak Bambang. 15 program studi, kemudian alasan memilih program studi tersebut untuk di UMAM.
dan apa saja program studi yang akan berjalan nantinya. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ketua Umum, Prof. Haidar Nasir, dan Bapak anggota PP yang lain, para rektor dari majelis, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis. Jadi program studinya itu adalah ilmu-ilmu sosial, ini bisa sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu pendidikan, juga semua bidang pendidikan, kemudian agama, bisnis dan ekonomi, kemudian yang kelima itu IT. Jadi 15 prodi itu terangkum dalam 5 bidang itu. Pada 3 tahun yang pertama ini, yang dibuka itu program doktor dan masternya dulu. Jadi program S1-nya itu setelah tahun ketiga. Ya. Mengapa dipilih program itu ya karena mengenai sumber daya manusia yang tersedia. Jadi program ini didukung oleh sekitar 16 atau 17 guru besar yang sudah purna dari Malaysia, ya, yang dipimpin oleh Bapak Profesor Datuk Muhammad Nuh Dalimin. Beliau itu semula adalah rektor dari Tun Hussein On di Johor. Begitu jawaban kami. Nanti lebih lanjut Pak Rektor yang bisa menyampaikan teknisnya. Rektornya adalah Bapak Dr. Associate Profesor Dr. Waluyo Adi Siswanto. Monggo Pak Waluyo jika ingin ditambahkan. Ya baik, dari pertanyaan rekan wartawan tadi, perlu saya jelaskan bahwa dari surat kelulusan penubuhan Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM sebagai institusi pengajian tinggi swasta atau IPTS di Malaysia. Di situ disebutkan ada 15 program studi. Yang pertama tadi seperti disampaikan Bapak Ketua Umum, ada 5 program studi S3 atau PhD. Yang pertama adalah PhD di bidang education. Kemudian yang kedua adalah di bidang PhD bidang business and management. Kemudian yang ketiga adalah PhD in Social Sciences. Kemudian yang keempat program studi PhD in Islamic Studies. Yang kelima adalah PhD in Information Technology. Untuk program master itu sama dengan yang saya sebutkan di atas, hanya jenjangnya adalah untuk jenjang master. Untuk bidang master maupun PhD yang kita pilih adalah program dengan mode by research. Jadi nanti student-student atau mahasiswa dia berkonsentrasi sejak awal melakukan research yang diharapkan merupakan research yang international collaboration, baik Indonesia, Malaysia, dan juga dengan luar negara. Kemudian yang baik untuk undergraduate yang nomor 11 sampai 15, yang pertama adalah Bachelor in English Language Teaching, kemudian Bachelor of Business and Management, kemudian Bachelor of E-Business, kemudian Bachelor of Information Technology, dan yang terakhir adalah Bachelor of Psychology. Jadi itulah adalah program-program utama yang diberikan kelulusan menurut surat kelulusan dari Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia. Jadi itu yang perlu saya tambahkan pada rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Kemudian ada pertanyaan dari Republika dan Kumparan mengenai peluang beasiswa. Apakah nantinya kampus UMAM memberikan beasiswa bagi anak-anak seluruh bangsa atau dikhususkan kerjasama hanya Indonesia dan Malaysia, ataupun akan diperluas? Monggo. Pak Bambang. Ya. Jadi beasiswa untuk sementara itu memungkinkan diberikan kepada dosen-dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah yang masih kecil. Ya. Kemudian aktivis-aktivis Muhammadiyah. Untuk sementara memang baru itu tapi untuk ke depan kita harapkan bisa memberi beasiswa yang lebih terbuka. Ya. Terus terang ini pendanaan belum begitu luas. Ya.
Jadi insya Allah untuk beasiswa yang lebih terbuka itu nanti pada waktunya kita buka sebagaimana tradisi Muhammadiyah. Jadi karena kita juga memberi ruang siapapun warga bangsa yang memang punya itikad yang kuat dan mau berkhidmat untuk kepentingan umat bangsa dan kemanusiaan. Tentu kita Muhammadiyah di luar umam, artinya Muhammadiyah sebagai persyarikatan juga akan berikhtiar untuk meringankan dan memberi ruang bagi para anak bangsa. Baik, kami rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Kepada Prof. Haidar, terakhir closing statement. Ya, saya akan tutup. Di era ketika bangsa dihadapkan pada tantangan, masalah, dan dinamika yang berat, tidak ringan, juga lebih khusus ketika bangsa kita dan warga dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu berat sebagai problem kemanusiaan yang besar. Muhammadiyah lewat mendirikan Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM itu ingin berbagi pesan dan energi positif untuk seluruh warga bangsa bahwa sesulit apapun yang kita hadapi di tengah pandemi yang berat, kita harus tetap optimis dan kehidupan tidak boleh berhenti. Dan Muhammadiyah insya Allah akan terus bergerak bersama seluruh komponen bangsa untuk mengatasi pandemi, sekaligus juga membawa kemajuan bangsa dan dunia kemanusiaan dengan karya-karya cerdas mencerahkan. Seraya kami juga mengajak kepada seluruh komponen bangsa, hilangkan berbagai macam centang perenang, kemasgulan, saling menyalahkan, sikap abai, dan berbagai macam yang membuat kita tidak fokus menghadapi pandemi dan masalah bangsa ke arah yang lebih positif, konstruktif, dan produktif. Itulah pesan yang kami bawa, bahwa dalam keadaan kita menghadapi musibah dan problem besar bangsa dan kemanusiaan semesta, Muhammadiyah tetap berempati bersama seluruh komponen bangsa, tetapi juga menebar energi positif bahwa kita masih membuka dan terbuka ruang dan jalan Tuhan untuk berkarya yang membawa kemaslahatan untuk hidup bersama. Dan pendidikan ada jalan yang strategis untuk membangun kemajuan, kecerdasan, spiritualitas, dan peradaban bangsa di tengah era dunia yang sudah sangat membuana ini. Itulah pesan kami, dan mudah-mudahan kita bisa merekat kebersamaan, dan di tengah kita sekarang memperingati kemerdekaan ke-76, mari bersama Muhammadiyah dan seluruh komponen bangsa, kita semua berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, dan kemanusiaan semesta. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Haidar atas paparannya. Demikian konferensi pers pada siang hari ini terkait dengan pendirian Universiti Muhammadiyah Malaysia. Kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bergabung. Selain di Zoom meeting ini, rekan-rekan media juga bergabung di live streaming YouTube Muhammadiyah Channel. Saat ini sudah
sebanyak hampir 300 audiens yang bergabung. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak-Bapak